Jadi aku sebagai orang yang sempat kagum dan berterima kasih kepada Doktif, sekarang ini melihatnya kok Doktif kenapa ya gitu, kenapa jadi kayak kesannya tuh Doktif nggak netral gitu. Doktif review brand A, brand B, atau orang-orang yang sekarang ini dekat dengan Doktif, review udah selesai, atau misalkan di reviewnya orang-orang yang sekitar Doktif di reviewnya baik gitu. Tapi untuk orang-orang terutama SS ya, itu kasihan banget ya aku lihatnya, kayak setiap hari dijelekin, setiap dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan berbulan-bulan jadi bulan-bulanannya Doktif gitu. Dan menurut aku ini udah nggak fair Dok gitu. Ayo review lagi brand-brand lain gitu, jangan terlalu terpaku dengan SS gitu, karena brand lain tuh banyak banget kan. Ini sebenarnya tujuan Doktif tuh mau kemana sih gitu, biar netral loh Dok. Kenapa orang-orang, ya aku jadi lihat ya, aku sebagai orang masyarakat yang lihat itu, kok orang-orang yang ada di belakang Doktif ini cenderung lebih aman gitu ketimbang orang yang mungkin bertentangan dengan Doktif. Pokoknya orang yang aku lihat nih ya Dok ya, orang-orang yang menentang Doktif itu akan jadi bulan-bulanannya Doktif gitu. Kalau semakin nantang akan semakin gue kulitin. Nah, tujuan Doktif tuh sebenarnya kan bukan ke situ gitu, bukan mau perang, apalagi aku lihat ya gitu udah nyerangnya ke personal. Sekarang ini malah udah ke brand skincare, sekarang acak-acak bajunya gitu, dibilangin barangnya tembakan lah, barang Tanah Abang lah, ganti label lah apa. Ini sebenarnya bukan ke sini kan Dok tujuannya. Karena aku lihat malah jadi ini saling memperlihatkan satu sisi satu sama lain gitu. Jadi ini jadi kelihatan gitu, aslinya ini orang kok kayak gini ya, ini aslinya ini orang kok kayak gini ya gitu. Semakin Doktif kayak gini, semakin memperlihatkan karakternya Doktif pun salah gitu. Jadi adalah ayo damai aja, sudahi huru hara ini, karena ini gak bagus ya ditonton, maksudnya capek gitu ngelihatnya juga. Sejujurnya aku udah lama banget tidak mengikuti huru hara Kak Sel, Doktif ini karena udah mulai ngerasa apa ya, jenuh gitu, terlalu berlarut-larut, jadi kayak benang kusut yang ngegulungnya tuh di situ-situ aja gitu. Jadi udah mulai udahlah gitu kan, nggak pernah terlalu memperhatikan gitu. Tapi kejadian semalam cukup mengejutkan dan menarik perhatian masyarakat. Akhirnya semalam tuh aku lumayan ya, kalian juga pada begadang nih kayaknya nih nontonin Doktif sama ini kesana kesini gitu, bolak-balik ngeliatin storynya kan. Karena menurut aku ini udah kayak udah keterlaluan sih. Aku tuh dulu awal gitu ya, Doktif muncul, respect gitu sama Doktif. Oh iya, edukasinya bagus ternyata, begini gitu. Tapi kesini kok jadi kayak terlalu nyerang gitu ya, terlalu nyerang ke terutama brand SS. Aku jadi ngelihatnya tuh kasihan gitu. Ini terus dihajar habis-habisan. Kemarin krim ya, aku yakin kan aku bilang salah juga pasti ada salahnya sebagai namanya sebagai manusia, salah memperbaiki, terus ya udah gitu, berusaha untuk memperbaiki semuanya, kita sama-sama belajar gitu. Tapi terus aja dihajar lagi sampai akhirnya mungkin puncaknya setelah acara BPOM udah aku lihat juga storynya dia kayak soalnya udah mulai legowo, ya udah yuk kita masing-masing aja gitu, silahkan lu nyari duit di TikTok, lu mau jualan, lu jadi affiliate, ayo kita saling support aja gitu. Itu tuh aku udah ngelihatnya, oh ya alhamdulillah gitu ya, dia berbesar hati untuk udah capek gitu kan. Aku aja ngelihatnya, masyarakat aja kayak capek ngelihatnya ya, kayak pada ribut-ribut kayak gitu terus aja tiap hari ngebahasnya itu lagi, kayak kasian lah masyarakat dikasih tontonan yang kayak gitu. Ini kalau BPOM nggak tegas, wah ini membahayakan kedua belah pihak, karena namanya kita cari rezeki, terus tempat kita nyari rezeki terus diusik-usik gitu. Kemarin krim, sekarang aku lihat nyerangnya udah ke baju Tanah Abang lah, Cina apalah. Karena aku juga jualan baju gitu ya. Emang kebanyakan Tanah Abang itu barang-barang Cina.
tapi lokalnya juga banyak. Dan emang emang fashion itu Cina banyaknya gitu, jadi nggak masalah menurut aku pun belanja ke Tanah Abang gitu, pasti ada kayak tembakan tembakan Zara, tembakan ini, tembakan itu, banyak gitu. Ini konteksnya tuh udah kayak, wah kasihan gitu aku ngelihatnya. Sela gila dihajar banget gitu dia. Apa, usahanya terus-terusan diusik. Dan sebagai orang usaha juga aku akan ngerasa, ini kenapa sih nih orang gitu kan, kok musiknya udah gila banget gitu, udah skincare-nya diacak-acak, bajunya juga diacak-acak gitu. Pengennya tuh apa gitu, tujuannya tuh sebenarnya kemana? Jadi jangan kayak gitulah, maksudnya kita sama-sama cari rezeki gitu, udahlah gitu. Kayak aku tuh takut gitu, kita takut, namanya orang ya, ini tempat kita nyari duit di obrak-abrik, diacak-acak, dihajar habis-habisan, dijatuhkan gitu. Nanti takutnya nauzubillahi min zalik ya, namanya manusia ada hilaf, gelap mata, itulah yang sering terjadi. Ya amit-amit gitu ya, ada yang sampai mukanya disiram air keras lah, ada yang sebenarnya gampang aja. Kayak semalam tuh pada ribut-ribut kan, Salah tuh nyamperin, dia pengen tahu lu dapat barang ini dari mana gitu, dari reseller gue yang mana, biar nanti mungkin Salah kasih tahu resellernya untuk lu jangan jual lagi, karena ini yang diserang pasti SS lagi gitu ownernya, walaupun dia sebenarnya belinya mungkin di reseller gitu, tapi kan yang kena SS lagi gitu. Udah di stop aja, jangan dijual lagi. Kalau misalkan lu pasti punya stok gitu. Kalau diumpetin kayak gini kan edukasinya jadi, maksudnya ini tuh mau kemana sih? Doktif kan edukasi nih, ini brand SS masih jualan krim polosan katanya gitu, tapi nggak dikasih tahu gitu belinya tuh di reseller mana, biar resellernya ditegur sama SS, karena kan itu jadi apa namanya, merusak nama SS gitu. Mungkin SS-nya udah bebenah, udah nggak jual lagi etiket biru, udah memperbaiki semuanya. Ini resellernya yang masih nakal misalkan, tetap kan yang kena tuh SS gitu. Nah maksudnya udahlah gitu, masa setiap hari masyarakat mau dikasih tontonan yang ributnya itu lagi. Tolonglah BPOM, tegas, ini harus gimana nih, karena belum ada titik temu, dan ini bakalan terus-terusan kayak gini. Kita tuh apa namanya, sama-sama cari rezeki, cari makan gitu. Kita usaha makin besar, pengeluarannya juga aku yakin tambah besar pula gitu. Dan untuk karyawan pasti lebih banyak, usaha makin banyak, karyawan pasti lebih banyak, pengeluarannya juga lebih banyak gitu. Jadi aku pun kalau misalkan jadi Sela, kalau usaha aku terus-terusan dihajar gitu, diacak-acak, semua orang tuh ada batas kesabarannya ya. Kemarin udah nyerang ke rumah tangga, ke suami, ke usaha. Wah ini tolonglah gitu, kasihan gitu. Orang takutnya hilaf loh. Nauzubillahi min zalik, banyak kasus-kasus yang kayak sebaik-baiknya orang kalau udah hilaf, udah gelap mata, apalagi terus-terusan diusik. Aku takutnya ini terjadi apa-apa dengan Doktif juga, karena ini apa sih namanya dok, terlalu membahayakan ke Doktif juga. Jangan, maksudnya udah di stop aja gitu, hidup damai aja lah, udah saling support aja, pada punya usaha gitu kan, ya udah jalan aja usahanya masing-masing gitu. NM udah punya usaha mie aminya yang sekarang lagi rame gitu, Doktif mau jadi affiliate di TikTok, ya udah ayo gitu jualan. Mau Doktif jualan pun ya udah gitu, silahkan. Sela juga fokus jualannya, Dokter Gladys apa namanya, jualan juga, Dokter Reza, lah semua saling jualan, saling support gitu. Jangan kayak gini. Wah ini masa setiap hari masyarakat dikasih tontonan yang ribut-ribut terus kayak gini sih?